Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast ngopi, yaitu ngobrolin pikiran. Dan sebelum kita memulai ngobrolan kita malam hari ini, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat Bapak Haji. Semoga di hari yang fitri ini kita sama-sama diberi maaf dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya saya merasa sangat spesial malam hari ini karena diundang langsung sama Bapak Haji. Terima kasih sekali lagi untuk datang ke kediaman beliau yang sangat buat saya istimewa sekali karena bisa langsung jalan-jalan ke sini, Pak Haji. Terima kasih undangannya. Dan di ngopi kali ini kita akan lagi-lagi mengulik kisah atau perjalanannya Bapak Haji ini selama mungkin berada di Karosa dan menjalani aktivitas di dunia pemerintahan. Oke, jadi sebelumnya biasanya kalau saya Pak Haji kalau ke rumahnya teman-teman, apalagi orang-orang tertentu yang saya datangi, itu biasanya saya tanya koleksi bukunya bagaimana. Oh iya. Oke. Dan alhamdulillah malam ini saya diperlihatkan juga beberapa koleksi pribadinya Bapak Haji. Di sini ada beberapa buku koleksi beliau dan saya pikir ini koleksi-koleksi yang harus dibaca oleh teman-teman juga. Mungkin saya spill sedikit Pak Haji bukunya. Di sini ada buku terkait brand mapping karya For Society 5.0 Leader. Oke, jadi mungkin bisa diceritakan sedikit. Ini buku berbicara terkait apa, Pak Haji? Iya, saya kira itu tentang leadership, tentang kepemimpinan. Kepemimpinannya. Cara-cara, ya. Ya, jadi ternyata beliau juga harus baca buku terkait dengan kepemimpinan ya. Apalagi kalau bekerja di dunia pemerintahan. Berikutnya ada judul Cara Berbicara Kepada Setiap Orang Dalam Setiap Situasi. Iya. Wah, jadi speaking ya Pak Haji. Oke, jadi ini wajib juga ya. Iya. Buku wajib dimiliki oleh teman-teman. Harus ada arahan, ada panduan juga dasar kita untuk bisa berbicara lebih terarah. Oke. Ya, jadi tidak serta-merta ya. Harus juga banyak referensi. Ini karyanya Emma Sargent dan Tim Ferron. Berikutnya, nah ini buku spesial sekali, dapat di mana ini Pak Haji? Ada teman waktu saya masih dinas di Mamuju. Oke. Berarti masih bertugas. Saya sewaktu itu ya. Iya. Saya minta memang. Saya lihat itu sangat bagus. Di situ kita bisa memahami tentang kesetaraan itu. Iya, betul. Dan gender itu. Nah, ini adalah salah satu buku kearifan lokal Sulawesi Barat yang iya, dan satu-satunya suku mungkin yang punya konsep gender itu di Sulawesi Barat kita. Iya. Ya, itu disebutnya si Walipari. Kalau versi Mandarnya. Ini teman-teman aktivis feminis perempuan harus baca buku ini. Iya. Dan ternyata Pak Haji punya juga ya. Keren. Kemudian ini ada Jaraming. Iya. Karyanya Bapak Suparman Sopu. Wah, ini senior juga di Sulawesi Barat. Beliau. Selain beliau penulis, kalau tidak salah seniman juga. Seniman ya. Pencipta lagu daerah. Wah, keren. Berarti Bapak Haji akrab juga dengan beliau. Kenal sekali sama beliau. Masya Allah. Keren koleksinya. Kemudian wah, ini ada kumpulan cerita rakyat Mamuju Tengah juga. Iya, itu perlu kita angkat itu. Nah, ini teman-teman juga bisa dapat koleksi ini di Dinas Perpustakaan. Dan wah, ini yang mungkin ceritanya panjang ini Bapak Haji. Iya, itu ini terkait sejarah pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Ini editornya Muhammad Jamil Barambangi. Oh iya, kalau tidak salah di ngopi pertama kita sempat sebut nama ini. Beliau juga. Untuk pembentukan, terlibat langsung dalam pembentukan Mamuju Tengah. Masya Allah. Beliau itu. Ini masih ada Pak? Ada beliau. Dia kepala dinas salah satu OPD di Sulawesi Barat di provinsi. Saya kurang tahu beliau sekarang aktif. Jadi OPD mana sekarang? Iya. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa bertemu sama beliau ini. Iya. Perannya sangat luar biasa. Ini koleksinya banyak sebenarnya, tapi kita cuma spill beberapa. Iya. Dan yang terakhir ini ada Barasanji bahasa Mandar. Iya. Ini masih dilestarikan di... Masih sampai sekarang. Oke. Masya Allah. Dan itu pada 2004 periode pertama kami di Mamuju. Ya, termasuk kami ikut serta dalam memberi dukungan itu. Iya. Baik moral maupun material ketika kala itu waktu
Iya, apa terjemahan, Oke. diterjemahkan dalam bahasa Mandar, Oh iya, iya. Prasanggit. Masya Allah. Oke. Jadi ini ya, biasanya memang kalau saya lagi jalan-jalan dan tentu sebagai pegiat literasi saya banyak menyinggung soal buku, dan ternyata Pak Haji ini juga koleksi bukunya luar biasa. Oke, jadi kita sudah ngobrolin sedikit terkait koleksi bukunya beliau, dan mungkin sebelum saya mengulik terkait nanti beberapa hal yang mungkin penting untuk diketahui banyak orang, Pak Haji, tadi setelah saya datang, saya merasa penasaran sekali Iya, dengan kediamannya Bapak Haji ini yang punya konstruksi yang sangat unik, sangat sederhana tetapi nyaman sekali. Dan mungkin ini saya bilang ide liarnya Bapak Haji ini. Bagaimana rancangannya ini bisa kayak begini? Baik, terima kasih. Iya. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Ya, tadi kita memulai dengan bincang-bincang buku. Iya. Ya, saya kira buku itu sangat penting. Iya. Karena kata orang bijak bahwa buku itu adalah jendela dunia. Iya, betul Pak Haji. Saya senang membaca, sehingga banyak koleksi buku-buku saya, itu cuma sebagian kecil yang sangat erat kaitannya dengan budaya kita, kegiatan kita. Kemudian ya tadi kita menyinggung tentang bagaimana kediaman saya ini. Iya. Ya, kediaman saya ini ya hanya merupakan sebuah rumah yang konstruksinya kayu. Iya, betul. Jadi memang dia hanya kelihatan unik. Iya. Ada unsur seninya juga, ditambah dengan ornamen-ornamen perpaduan. Iya. Karena kalau kita melihat ornamennya ini ada semacam ukiran-ukiran, ada pilar-pilar. Tapi saya tidak berani memberikan apa maknanya. Iya. Tapi saya cuma melihat ketika saya pergi di suatu tempat, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik menurut saya sudah. Saya jadikan sebuah inspirasi untuk menjadi referensi. Waktu itu saya katakan ketika satu saat saya punya rezeki, saya cuma bercita-cita ingin membangun sebuah rumah yang terbuat dari kayu. Masya Allah. Alhamdulillah cita-cita saya terwujud. Maka apapun penilaian orang itu haknya dia. Tapi yang jelas bahwa saya senang, saya puas dan saya bahagia karena pesan agama mengatakan Baitul Jannah, rumahmu adalah surgamu. Masya Allah. Dan saya kira itu tidak ada ide-ide khusus, ini murni cuma imajinasi. Tidak ada gambar. Iya. Ketika tukang, saya cuma katakan begini, ya tukang juga tanggap, sehingga jadilah seperti apa yang kita lihat ini. Iya. Dan saya kira itu. Saya pikir Pak Haji ini adalah proses literasi juga, karena tentu melihat dan memanifestasikan menjadi wujud seperti ini tidak semudah itu kalau tidak punya daya imajinasi. Ada imajinasi kita. Kita berhayal untuk begini, tapi ya saya mampu untuk bagaimana mewujudkan apalah yang kita lihat, itulah wujud daripada imajinasi saya. Tapi untuk mewujudkan ini menjadi utuh seperti ini butuh berapa lama proses? Ya, ini kurang lebih 2 tahun. Sejak menyiapkan bahan. Dan bahannya ini dari lokal juga? Lokal juga, tapi ini termasuk kayu-kayu ya kelas lah. Satu untuk lokal lokal. Ini ada beberapa perpaduan kayu yang di daerah kita, khususnya Mamuju, dianggap ini kayu-kayu kelas Mamuju. Jadi setelah itu baru kita mulai pembuatan. Dan ini butuh waktu 2 tahun, kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun. Baru saya bisa tempati dan utuh seperti ini. Oke. Terima kasih banyak Pak Haji ya terkait dengan bagaimana imajinasinya beliau bisa mewujudkan rumah sekeren. Mungkin nanti kita spill juga gambarnya seperti apa.
Dan tadi seperti sebelum kita memulai, saya ngobrol-ngobrol, ternyata banyak orang yang mampir ngambil gambar di Iya. sini, segitu estetiknya. Uniknya saja ya, unik. Oke, oke. Oke, mungkin berikutnya saya mau masuk ke obrolan pikiran kita Iya. malam ini, Bapak Haji. Di suasana Hari Raya ini tentunya kita bisa flashback kembali ke belakang, seperti apa sejarah Karosa, karena ini kita di kediamannya Pak Haji itu alamatnya di Karosa. Iya. Seperti apa sejarah Karosa dalam memorinya Bapak Haji Sanidin Selo. Iya, jadi Karosa ini itu sejak zaman istilah distrik dulu, Iya, distrik. Iya. ya itu distrik itu sudah terbentuk juga di sini. Iya. Jadi Karosa ini memang pada zaman itu sudah terbentuk sebuah distrik namanya distrik Karosa. Distrik Karosa. Ya, menurut para pendahulu bahwa distrik itu semacam satu wilayah pemerintahan, pusat pemerintahan. Iya. Ya, semacam sebuah desa ataupun kecamatan. Iya. Sehingga Karosa memang sejak tahun 60-an itu sudah menjadi sebuah wilayah distrik, sudah menjadi sebuah pusat pemerintahan. Iya. Nah, di mana saat ini dulunya satu desa Karosa Iya. sudah menjadi satu wilayah kecamatan. Iya, saat ini sudah Mulai menjadi kecamatan mulai dari desa Kambunong, Gunung sampai Tasoko, Salobiro, Lara, dan seterusnya lah. Iya. Yang sekarang sudah menjadi 10 desa, 10 desa. 12 UPT. Oh, sudah ada UPT, masih ada UPT. Masih ada UPT 2. Iya, iya. Dua ya. Itulah Dua UPT. ex wilayah desa Karosa yang Iya, dimekarkan. Iya, iya. Karena mau tidak mau seiring dengan perkembangan bertambahnya penduduk, Iya. keterjangkauan pelayanan, itu diharuskan kita untuk melakukan pemekaran. Iya. Dan itu salah satu cara dalam rangka mempercepat proses-proses pembangunan. Iya. Ya, sekira itu sejarahnya Karosa. Lalu kemudian Karosa dulu pusatnya itu di pantai. Oh iya. Ya, sekitar tempat kita sekarang dari sini ke bawah itu sekitar lebih 6 kilo. 6 kilo ke garis bibir pantai. Pantai, nah disitulah pusatnya dulu. Oh, pusat pemerintahannya. Pusat pemerintahan justru dulu di pinggir sana, pantai. pusat ekonomi semua di sana. Ya, memang mengingat pada masa itu 70, 80 sampai masuk 90, Iya. ya komunikasi dan transportasi itu kan banyak-banyak melalui laut. Iya, Kalau maritim, itu. maritim. Iya, iya. Maritim. Jadi semua daerah-daerah pantai situ memang pusat ekonomi, Iya, pusat iya. pemerintahan. Setelah masuk awal 2000, Iya. itu awal 2000, ya pertengahan 90-an ya. Iya. Melihat perkembangan ya kita waktu itu saya sudah sekdes sama dengan tokoh masyarakat, Pak Desa, kita laporkan ke kecamatan sampai ke kabupaten bagaimana ada upaya kita melakukan relokasi. Iya. Relokasi ke atas di tempat kita ini, Iya. dan waktu itu sangat disetujui dengan beberapa alasan-alasan yang kita kemukakan berdasarkan Iya. perkembangan. Iya. Karena kita melihat bahwa perkembangan itu dia berada di daerah poros, Iya. jalan Trans. poros Iya. sebagai urat nadi perekonomian. Iya. Sehingga waktu kita mendekat, kita ke Mendekat. atas lah. Pada tahun 93, Iya. 93 itu sudah mulai kita berangsur-angsur melakukan relokasi. Ya, pusat pemerintahan, kantor desa, lambat laun kita bangun pasar, Iya. dan semua masyarakat kala itu semua setuju. Setuju. Tidak ada keberatan, bukan berarti karena di pantai itu mungkin merasa bahwa ini kampung tua, kok dipindahkan. Iya, benar. Ada, karena waktu itu semua orang berpikir rasional. Iya, Kita alhamdulillah. melihat perkembangan yang ada. Iya. Ya, alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Itulah sampai sekarang. Oh iya. Dan kalau kita lihat sekarang kan mungkin Masya Allah ada sekali. tadi ya. waktu lewat bagaimana perkembangannya di Luar atas biasa. itu. Iya. Yang tadinya hanya beberapa rumah, tidak sampai 10 rumah itu di Simpang 3 itu. Iya. Waktu saya naik tahun 93,
Agustus, Iya. itu baru ada 5 rumah kita di situ. Di persimpangan Di itu. persimpangan itu. Iya, iya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang kan Sudah ada hotel, resto, ada kafe. Iya, ruko-ruko. Dan justru menjadi sentral perekonomian Perekonomian, masyarakat iya, Karosa. iya. Titiknya di Di sana, sana itu. ya. Limora namanya. Oh, Mora, justru Mora, ya. Mora di luar Pasar sana. Mora itu Iya, namanya iya, di iya. situ. Oke, jadi Iya, itu. berarti memang ada proses relokasi. Ada. Tapi tentu mungkin ada sejarah yang mengikat, karena misalnya begini, kalau misalnya kita mau berbicara daerah maritim, Iya, daerah garis pantai Karosa ini, pasti di sana ada pelabuhan. Ada pelabuhan yang kemudian menjadi pusat perekonomian yang bisa direlokasi ke suatu tempat itu butuh waktu berapa lama kira-kira Pak? Karena kan pasti banyak kenangan, mungkin banyak lah yang Iya. berat. Jadi memang Karosa itu ada pelabuhan di bawah. Iya. Dan itu sangat terkenal dulu. Jadi itu Karosa 2 kali relokasinya. Pertama, sehingga ada namanya Kampung Karosa Tua. Oh, masih ada Itu yang pertama dulu. Iya. Pas zaman distrik itulah di Karosa Tua. Iya. Seiring dengan perkembangan, pindahlah masuk di sekarang ini. Iya. Dan saya masih ingat kala itu, tahun 70 awal, itu masih diberi nama, karena saya sekolah waktu itu, SD Negeri Anggaleha, filial Karosa Baru. Oh, filial ya. Filial ya, cabang. Filial, Ada, kalau sekarang mungkin SD kecil lah, Iya, atau iya, kelas iya. jauh. Iya. Jadi waktu itu kita sekolah, saya sekolah di pantai itu 2 tahun, kelas 1 sampai kelas 2. Jadi saya ingat betul itu. SD Negeri Anggaleha, filial Karosa Baru. Iya. Ini Gitu. perpindahan dari Karosa Tua ke Karosa Baru Karosa Pantai. Baru. Itu belum relokasi sampai Belum ke sini? lama. Itu butuh waktu sekitar 20 tahunan. Iya. Karena Baru. itu perpindahan itu dari tahun 65 menurut 65. sejarah ya. Iya. Dan 65 dari Karosa Tua ke Karosa Baru. Nah, kemudian dari Karosa itu, karena lambat laun itu barunya hilang. Iya. Jadi Karosa Baru barunya hilang. Lambat laun dari 65 itu berjalan. Sudah mulai terbuka juga akses jalan poros, Jalan darat, Trans Sulawesi, jalan darat. Sekalipun waktu itu ya masih pengerasan, Iya. jembatan belum ada. Iya. Nah, kita sudah mulai juga mempersiapkan bergeser ke atas itu pada tahun 93. 93. Iya. Akhirnya resmilah di sini Di menjadi sana lah, iya, pusat Karosa pemerintah, iya. yang sampai hari ini. Iya, Desa Karosa, Iya. Kecamatan Karosa. Betul. Iya. Oke. Jadi itu tadi ya terkait Iya. dengan proses relokasinya dari ternyata justru 2 kali perpindahan. Iya, 2 kali perpindahan. Oke. Dengan begitu panjangnya sejarah yang kita lalui di Karosa ini, Bapak Haji, tentu mungkin saya mau sedikit menggali juga terkait dengan pengalaman organisasi, Kak. Oh iya. Karena pasti untuk menjadi bagian dari pemerintahan itu tidak lepas dari Betul. proses organisasi pemuda dan seterusnya. Iya. Seperti apa prosesnya itu? Iya. Jadi memang saya ini orangnya mungkin suka aktif. Iya. Suka aktif sehingga ya mungkin dari situlah saya dinilai masyarakat dan diberikan kepercayaan untuk memegang atau diberi amanah sebagai penggerak organisasi. Iya. Jadi saya bahkan pernah mulai remaja masjid. Iya, betul. Ya, mulai remaja masjid saya aktif. Iya. Jadi memang pengalaman saya untuk bagaimana menghadapi masyarakat, untuk tampil di umum, memang betul-betul saya dari bawah betul. Iya. Jadi saya mulai dari remaja masjid ketika bulan Ramadan seperti bulan lalu kita puasa. Saya ngurus-ngurus di masjid, tampil sebagai pembawa acara dan lain sebagainya. Nah, di situ saya mulai aktif. Dan saya di samping pertemuan pertama kita, saya pernah mengatakan memang saya sejak sekdes waktu itu saya kan memang terlibat sebagai pengurus partai Golkar gitu ya. Tapi sebenarnya kalau organisasi kepemudaan saya banyak terlibat. Saya pernah menjadi ketua KNPI Kecamatan Karosa. KNPI. Ya, pada 9 berapa usia saya itu sekitar sebelum masuk 40 tahun waktu itu, 45 kan. Jadi sebelum saya di DPR, saya pernah jadi ketua KNPI.
pernah jadi ketua pemuda Pancasila di Kecamatan Karosa, ketua Karang Taruna. Karang Taruna ya, itu masih aktif. Iya, itu. Kemudian yang paling lama ini saya rasa ketua KTNA. KTNA itu? Ketua itu KTNA, Kontak Tani Nelayan Andalan. Oh iya. Ada organisasi resmi memang itu. KTNA, saya menjadi ketua KTNA sejak tahun 96. 96 ya. 97 ya. 97. Saya sejak 97 itu sudah menjadi pengurus KTNA kecamatan, dan saya ketuanya sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau tidak salah sekitar 30 tahun lebih lah. Sampai sekarang saya masih ketua KTNA. Memang tidak ada peralihan kepengurusan. Saya sudah pernah. Tapi teman-teman dia bilang sudah Pak Aji aja lah. Kita enak komunikasinya. Mungkin waktu itu di samping saya berbaur memang dengan petani. Ya mungkin sebagai penyambung. Bagaimana kepentingan petani ini selalu kita suarakan, selalu kita fasilitasi. Ya alhamdulillah ada beberapa sarana-sarana pendukung pertanian maupun perkebunan yang kita masukkan ke sini. Oh ya, jadi justru KTNA ini tidak hanya sekedar nelayan. Oh, bukan. Kontak tani ya, tani. Berarti masuk perkebunan, pertanian, nelayan, peternakan semua di cover di situ ya. Iya. Oke. Jadi itulah selama ini keterlibatan saya di organisasi. Dan kemudian itu untuk tingkat kecamatan. Kemudian setelah saya pindah ke kabupaten, saya bergabung lagi di kepengurusan organisasi kabupaten. Bahkan saya pernah menjadi wakil sekretaris AMPI Provinsi Sulawesi Barat. AMPI itu Angkatan Muda Perpaduan Indonesia. Iya betul. Saya aktif di provinsi. Saya wakil ketua KTNA provinsi Sulawesi Barat, prode lalu itu. Dan beberapa organisasi-organisasi, belum lagi organisasi kegiatan-kegiatan olahraga, saya ikut. Kemudian saya terlibat juga di kepengurusan KNPI Kabupaten Mamuju kalau itu. Oh, masih Mamuju. Mamuju waktu itu ya. Ya namun kalau sekarang setelah saya pindah di Kabupaten Mamuju Tengah, saya tidak terlibat lagi dalam kepengurusan organisasi. Yang terakhir jabatan saya ini, dan saya sebenarnya sudah demisioner, karena itu sudah lebih 5 tahun. Saya adalah selaku ketua AKASI, Provinsi Sulawesi Barat, Asosiasi DPR Kabupaten seluruh Indonesia. Oh iya, asosiasi untuk Sulawesi Barat. Iya. Berarti kita AKASI namanya. Perpanjangan teman-teman. Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Mungkin di level desa abdesi ya. Iya itu abdesi kan asosiasi pemerintahan desa. Kalau ini memang DPR itu punya asosiasi, punya itu organisasi tersendiri. Sampai hari ini ya saya sebenarnya sudah demisioner karena sudah masuk tahun ke-6 ya, ini belum ada juga musyawarahnya. Belum ada musyawarah, jadi saya masih tetap pegang sampai hari ini. Iya, saya kira begitu. Dan saya pikir Pak Haji ini yang menjadi menarik ketika kita berbicara latar belakang organisasinya Pak Haji, karena begini Pak Haji, kalau kami mungkin di generasi milenial 90-an ke atas, kalau kita berbicara organisasi itu pasti sudah organisasi kampus. Kita sudah bicara misalnya HMI, PMI, dan seterusnya, GMNI dan seterusnya. Tapi justru Pak Haji betul-betul organisasi yang berangkat dari masyarakat. Dan memang saya pikir itu menjadi pengalaman yang luar biasa, karena tidak di era keterbukaan informasi seperti yang kami alami. Betul, sudah serba teknologi. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi jangan ketika teman-teman misalnya tidak kuliah justru tidak mau berorganisasi. Meskipun kita tidak kuliah, kita masih punya kesempatan yang sama untuk masuk ke dunia. Kan pepatah mengatakan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu prinsip saya. Itu kuncinya katanya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Luar biasa sekali. Selanjutnya mungkin saya ingin menggali juga sedikit
Karena Pak Haji ini pengalamannya di DPR mungkin selama kurang lebih 10 tahun Pak Haji ya. 20 tahun. Oh 20 tahun. 20 tahun, ya. 20 tahun luar biasa. Bagaimana Pak Haji melihat khususnya nanti di area wilayah Kabupaten Mamuju Tengah melihat kondisi pluralisme di Kabupaten Mamuju Tengah ini, karena kita betul-betul beragam dari segi suku, agama dan seterusnya. Bagaimana kita melihat itu sebagai sebuah apa ya, potensi atau seperti apa? Iya. Jadi saya kira seperti apa yang pernah saya jelaskan pada pertemuan pertama kita awal Ramadan lalu. Dan sekaligus pada kesempatan ini saya ingin klarifikasi. Ada mungkin pernyataan saya tentang agama siapa. Maksud saya itu agama apa, suku apa. Ya. Jadi kita kembali tadi tentang pluralisme itu. Ya saya kira seperti kita katakan tadi sebuah potensi. Itu sebenarnya sebuah semangat kebersamaan. Jadi semoga saja kita bisa menjaga keberagaman kita itu tanpa ada mengedepankan sebuah ego-ego sektoral kita, ego-ego primordialisme kita. Sekira sampai hari ini tidak ada kita di sini. Saya melihat bahwa kita masyarakat ini pandangan kita betul-betul ingin melihat kebersamaan kita, ingin melihat kemajuan daerah kita ini. Kita maju dalam kebersamaan, kita berkembang dalam keragaman. Karena istilah kerennya sekarang, perbedaan itu sesuatu yang sangat indah. Betul. Ya kan begitu. Saya suka sekali. Itu maknanya, itu kita maknai ketika kita semua maknai itu. Saya kira potensi untuk kita menjaga keberagaman itu, saya kira tidak terlalu sulit. Betul. Dan semoga saja tidak ada pemikiran-pemikiran untuk mau ada memecah belah kita dan lain sebagainya. Karena saya melihat begini, ada karakteristik tersendiri kita di Mamuju Tengah, dan saya tidak melihat dia dari suku apa, agama apa, orang apa, itu tidak penting. Yang penting saya melihat bagaimana masyarakat itu bekerja. Betul. Dia menyibukkan waktunya untuk bekerja dengan prinsip saya mau maju. Betul. Ya, saya mau maju. Kalau pepatah orang Bugis mengatakan, ya mohon maaf, saya kebetulan termotivasi dengan bahasa itu karena kebetulan saya orang Bugis. Resopi temangingi nama lomo nalete pamasena dewata. Artinya kerja keras, pantang mundur, sembari kita memohon ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira semua orang berprinsip begitu. Jadi tidak ada lagi, saya lihat sekarang orang yang berpikir macam-macam. Ada muncul rasa iri hati karena semua orang punya kegiatan. Semua orang punya kesibukan. Dengan prinsip itu tadi saya katakan bahwa ya kita bekerja karena kita mau maju. Ya semoga saja kita budayakan itu motivasi, ada yang namanya iri secara positif. Betul. Iri ya. Kita boleh iri tapi positif. Menjadikan cambuk. Menjadikan cambuk, menjadikan semangat. Semoga saya juga bisa seperti saudara saya yang sudah maju. Itu saja saya kira prinsip-prinsip yang perlu kita tanamkan di masyarakat itu. Dan saya pikir saya sebagai orang Bugis ini agak minder sama Bapak Haji ini, karena tadi petua Bugis itu saya pikir itu orang Bugis wajib tahu itu. Dan bahkan saya sendiri nih sebagai orang Bugis kurang fasih mengucapkan itu. Begitu ya. Tapi memang Bugis ada daerah Bugisnya juga Pak Haji. Iya. Saya punya mama itu orang Bugis, orang Wajo, dia orang Patila. Wajo ya. Dan saya ada keunikan kami ya. Mohon maaf saya singgung sedikit. Itu kami di Karosa Pantai. Itu bahasa sehari-hari kami itu bahasa Bugis. Tapi Bugis ada pengaruh Bugis istilahnya kita Bugis Donggala. Karena begini deh, mohon maaf. Ini Karosa ada sungai di sebelahnya namanya Sungai Mora. Ini ya, yang ini. Di sebelahnya itu namanya Kampung Anggaleha. Itu orang sudah pakai bahasa Mamuju itu sampai ke atas, sampai ke Mamuju. Tapi di sebelah sungai itu pas Karosa, kami itu sudah menggunakan bahasa Bugis sampai ke bawah, sampai Donggala itu. Jadi, ataupun kalau ada campuran paling dicampur dengan bahasa Kaili. Tapi setiap orang Kaili pasti pintar bahasa Bugis. Setiap orang Kaili pasti pintar bahasa Bugis. Jadi mulai dari Karosa itu
sampai ke bawah ini Iya. itu semua rata-rata Oke, orang pakai justru bahasa pakai Bugis. Bugis ya. Iya. Oke, oke. Iya. Jadi ini yang mungkin tidak banyak yang Jadi tahu itu. kalau dibilang saya fasih dalam bahasa Bugis, memang itu sejak kecil. Iya, iya, iya. Sejak kecil dalam lingkungan kami memang berbahasa Bugis. Berbahasa Bugis. Iya. Dan memang darahnya Ada Bugis, iya. Bugisnya juga. Oke, oke. Jadi justru ternyata Karosa ini yang mungkin teman-teman tahu dari luar mungkin Mandar, Mamuju, tapi ternyata justru sejarahnya ya Bugis. Iya. Tapi kalau nama Karosa saya sempat ngulik di mana ya, bahwa Karosa itu ada penamaannya. Ada itu, penamaan. iya, Ya. iya. Kira-kira kayak bagaimana? Jadi ada dua versi ya. Iya, iya. Kalau versi kami orang Bugis, dan itu cerita dari kita punya leluhur, Iya, iya. dari yang terdahulu, itu Karosa bahasa Bugis. Iya, iya, iya. Karena dari dulu memang di situ pusat pemerintahan. Iya. Setiap ada sengketa, setiap ada persoalan di daerah-daerah wilayah bawahannya ini Karosa, nanti di situ baru bisa selesai diputuskan sehingga dikatakanlah Okkoropina sah. Okkoropina sah. Sah. Oh iya, iya. Kalau Nanti Bugis bisa, saya ngerti, iya, iya, kalau iya. bahasa Bugis. Nanti di situ baru Nanti sah. baru sah, baru selesai. Iya, 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 iya. Artinya setiap persoalan, setiap masalah Di pusat itu. nanti dibawa di Karosa itu, di sana baru selesai semua. Iya, iya, iya. Sehingga ya menurut cerita ya, Iya, iya. dalam makna bahasa Bugisnya itu Karosa itu dikatakan Okkoropina sah. Iya, iya, iya. Itu versi pertama. Iya, versi pertama. Tapi kalau versi bahasa Mamuju, Iya. ini juga saya beberapa juga referensi kepada saya anggap orang tua kala itu. Iya. Itu kalau kita berada mulai Anggaleha sampai Solobiro sampai Kambunong, Iya. itu Karosa dulu kan menjulur keluar Iya. sebagai seperti Jadi, Tanjung. Iya, Tanjung. Tanjung. Jadi kalau orang Anggaleha menunjuk keluar, dia bilang Karausau. Karausau. Itu Karausau, dia bilang jauh keluar. Iya, iya. Jauh, dia bilang. Dia melihat keluar itu nggak jauh. Iya, iya. Jadi dia bilang Karausau. Iya, iya. Jadi itulah Karosa. bahasa Mamuju. Bahasa Mamuju itu Iya, versinya. Versi. Jadi saya tidak bisa mengklaim Iya, bahwa iya. itulah yang benar. Iya, iya. Tapi ini kan kita cuma bisa memberikan sedikit gambaran tentang pemaknaan itu. Iya, iya, betul, betul. Karena kalau sama sekali tidak pemaknaan kan itu kan Iya, biasa kabur, sekali biasa, justru. kan? Biasa sekali. Mengada-ngada Iya. kadang. Iya. Jadi versi pertama kalau bahasa Bugis Okkoropina sah. Okkoropina Berarti sah. Karosa. Iya, iya, iya. Kalau versi bahasa Bugis Karosau. Iya, iya. berarti Karosa. Si bahasa Mamujunya. Mamujunya ya, Iya. bahasa Mamuju Karosa. Karausau. Iya. Oke. Iya. Saya kira itu saja sekedar ya. Iya, iya. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, itu bukan suatu yang sangat detail, Iya, iya, iya. yang dijamin sebuah Kebenaran. kebenaran fakta-fakta secara ilmiah. Iya, iya. Nah, itu cuman cerita-cerita Iya, rakyat iya. saja. Dan Iya. saya pikir memang Pak Haji kita perlu menggali banyak soal Iya. cerita-cerita rakyat itu Iya. karena dari sanalah sebenarnya letak awal Iya. kita untuk menggali sejarah kita. Betul. Jadi dua cerita ini saya pikir sama-sama punya referensi yang cukup Iya, iya. dengan pemaknaan yang begitu detail. Saya pikir Iya, iya. ini bisa menjadi sebuah rujukan juga Iya. dalam sebuah kajian ilmiah nantinya. Oke, luar biasa sekali ternyata. Kalau ngobrol sama Pak Haji Iya. ini sampai bisa dapat inspirasi dari situ tadi terkait dengan Karosa, kemudian petua-petua Bugisnya tadi luar biasa sekali. Iya, iya, iya. Berikutnya mungkin mengenai saya tahu ini saya kenal atau tertarik pertama mengulik kisahnya Bapak Haji ini karena saya pertama lihat perform di sebuah panggung di Kecamatan Topoyo, Oh iya. perform musik. Oh iya, iya, iya. Saya pikir Pak Haji ini punya jiwa musik yang beda lah dari generasi-generasi sekarang, tapi masih bisa menyesuaikan gitu. Awalnya tertarik di dunia musik itu bagaimana Pak Haji? Jadi ketertarikan saya itu mungkin karena talenta ya. Iya, iya. Ini sejak kecil. Iya, iya, iya. Jadi sejak kecil sudah tertarik sehingga pernah ya beberapa waktu lalu saya mengatakan bahwa ya saya memang tidak terlalu fokus dan memperhatikan untuk sekolah. Iya, iya, iya. Saya waktu itu pikir selesai SMA sudah cukup. Memang cita-cita saya itu menjadi seorang musisi. Iya. Itu bukan karena keinginan, karena faktor ketenaran, Iya, faktor kebutuhan secara materi, iya, iya. tapi memang itu sebuah
naluri. Iya, iya, iya. Naluri yang mendorong saya itu untuk ingin menjadi seorang musisi. Iya, iya. Tapi Allah berkehendak lain. Iya. Tetapi bakat, naluri, talenta musik itu saya kira tidak bisa dihilangkan, Nggak bisa dipendam. tidak bisa dipendam. Iya, betul. Sehingga ya sampai hari ini saya masih eksis ya. Iya, Saya iya. sering diundang adik-adik untuk tampil sama-sama. Saya Iya, iya. masih tampil. Apalagi setelah adik-adik di Mamuju Tengah ini membentuk sebuah organisasi komunitas musik, Iya, ya saya dilibatkan sebagai salah satu iya. pembina Iya, iya. di dalam komunitas musik Mamuju Tengah itu, Iya, KMMT. iya. Saya sering sharing sama mereka, ya bahkan diajak Iya. manggung. Langsung. Iya, ini seperti beberapa waktu lalu Iya, iya. saya diajak lagi adik-adik. Saya Iya. bilang oke, insya Allah boleh. Selalu Kita siap. Selalu siap. Karena memang itu dari dalam. Dari dalam memang, dari dalam. Dan Iya. prinsip saya bahwa musik itu sebuah energi yang positif Iya, iya, iya. buat saya ya. Iya, iya. Karena ketika saya mendengarkan sebuah musik, di situ naluri, insting saya, kemudian semangat saya bangkit dan Iya, iya, merasa bahagia, senang Benar, sekali benar. ya. Iya. Sehingga saya anggap bahwa musik itu sebuah energi yang sangat positif Iya, buat iya. saya. Untuk Iya. kembali mengangkat gairah, Mengangkat, lah. iya. Semangat. Iya, jadi Iya. saya ya prinsip saya banyak tersenyum Iya, iya, iya. dan sering bernyanyi. Masya Allah. Itu prinsip saya. Banyak tersenyum dan sering Sering bernyanyi. Oh, iya. Oke, oke, oke. Tapi kalau genre musik yang mungkin menjadi hobinya ini kan biasanya setiap musisi itu punya genre. Iya, iya, iya. Kalau genrenya Opa Haji ini kayak gimana? Kalau saya memang senang yang pop, Pop, ya iya, pop, kemudian pop rock, pop rock, Iya. ya betul-betul. kemudian saya senang irama bosas, Bosas, bossa nova ya, iya ya bos. kemudian caca juga. Luar. Kalau dangdut saya kira sudah umum, Iya, iya. tidak ada yang tidak senang Tidak ada dangdut yang ya. tidak senang kalau dan. Dan saya memang harus, Iya, iya. karena ya selama ini saya bahkan sejak ya dulu saya sudah katakan senang musik, sehingga sampai hari ini saya sejak di Kepala Desa ke DPR, setiap ada acara pasti saya diundang nyanyi. Iya, iya, iya. Jadi kalau saya diundang nyanyi itu, saya harus melihat yang Iya, bikin acara ini orang apa. Iya, iya. Dia orang Bugis nggak ini? Saya harus Iya, iya. bisa Sesuaikan. punya lagu Bugis saya nyanyikan. Iya. Kalau Mandar ya kita nyanyi Mandar. Mandar saya Makassar, sayang. iya semua bisa. Jadi Iya, itu iya. bagian daripada hubungan interaksi membangun emosional kita dengan masyarakat. Iya, iya, Mereka senang juga. Iya, iya. Nah, itu saya kira tentang Dan- musik buat saya. Saya pikir memang untuk membangun interaksi dengan baik di masyarakat itu banyak cara ternyata, Iya, iya. bukan hanya dengan kemampuan secara pemerintahan, Oh, tapi iya. justru musik juga bisa Musik menjadi sangat, salah satu iya, jalan untuk dekat dengan halayak banyak ya. Iya, iya. Dan itu saya pikir kalau musik Pak Haji semua lapisan ya, Iya, pasti. orang tua, anak-anak sampai semua genre juga itu bisa masuk. Oke. Dan dengan beberapa apa ya, bahasan-bahasan kita tadi Pak Haji, mungkin saya mau meminta apa ya? Ini semacam semangat lah buat Iya. kami ini generasi-generasi muda yang mungkin kalau kita bicara Gen Z itu katanya generasi tempe. Itu lahir di 95 sampai 2015 katanya itu generasi Z. Iya, Yang generasi yang paling problematik katanya Bapak Iya, Haji, iya, karena iya, betul-betul mereka menghadapi arus informasi yang tidak sulit dipilah, Dibendung. kemudian semua yang mereka inginkan itu sudah ada, Iya, iya. serba instan lah istilahnya. Dan beberapa data dan riset global juga menunjukkan bahwa Gen Z ini generasi yang paling lemah. Tapi tentu ini adalah riset hasil Iya, iya. penelitian yang mungkin tidak semua benar. Iya. Nah, menghadapi itu mungkin Pak Haji punya pesan-pesan tertentu atau khusus untuk teman-teman milenial dan Gen Z ini ke depannya seperti apa? Iya. Jadi saya kira itu bagian daripada konsekuensi globalisasi. Iya, iya.
Karena memang pada tahun 90-an Iya. itu sebelum masuk 2000 Iya. memang sudah diprediksi bahwa era globalisasi itu akan datang. Iya. Suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau, Iya. era itu harus datang. Iya. Era globalisasi namanya. Iya, betul. Dan itu sekarang tidak bisa kita hindari Iya. konsekuensinya. Jadi memang generasi sekarang jangan terlena, Iya. Iya. ya, jangan terlena. Harus mampu menghadapi tantangan-tantangan itu Iya. dengan melakukan dua hal. Iya, dua hal. Jangan hanya melihat ke depan, Iya. 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 tetapi coba sekali juga melihat ke belakang. Iya. Artinya seperti yang kita katakan tadi bahwa tetap kita melakukan perbandingan. Iya. Iya. Melakukan perbandingan bagaimana kondisi-kondisi yang lalu Iya. dengan kondisi sekarang dan akan kita hadapi. Iya. Karena kalau kita hanya terlena dengan kondisi sekarang, dalam menghadapi masa akan datang kita semakin lemah. Iya. Kita semakin lemah. Karena mohon maaf, artinya itulah mungkin ketika seperti kami ini yang bisa merasakan beberapa era, Iya, beberapa betul. kondisi-kondisi itu bisa membandingkan. Betul. Ya kan begitu. Karena terus terang sekarang semua serba gampang. Iya, betul. Ya kan sekarang ini IT, informasi teknologi Iya. dan lain sebagainya. Anak-anak kita sekarang ini kan saya memperhatikan justru saya ini paling kalau main HP yang umum-umum saja, Iya, paling iya. telepon, WA, Iya, lihat-lihat apa berita. Tapi anak-anak sekarang kan hampir semua di utak-atik itu dia Betul, apa dia bisa tahu semuanya semua. Di HP semua Iya. sudah bisa Nah, diakses. di sisi lain positifnya itu bagus karena itu membuka kecerdasan anak-anak untuk lebih mengetahui. Iya, iya, betul. Tetapi jangan sampai kebablasan. Iya, betul. Artinya kebablasan hal-hal yang tidak wajar untuk dilihat. Iya. Mereka sudah lihat, akhirnya cepatlah mereka terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Iya, iya. Nah, seperti yang kita katakan lagi tadi itu, ya generasi Z sekarang Iya. ini, ya. Seolah-olah agak lemah menghadapi tantangan. Iya, betul, betul. Gitu ya. Sedikit-sedikit. Baru sedikit saja Iya. sudah ciut. Mental health. Tapi sebenarnya tidak boleh. Iya, iya. Kita harus kembali. Iya. Acuan kita sekarang cuma satu. Agama. Agama, betul, Iya. betul. Agama itu yang membuat kita, yang mengajarkan kita untuk harus kuat. Iya, iya. Karena kita harus yakin, sehebat apapun yang ada sekarang ini, informasi, teknologi, Iya. secanggih apapun itu, tetapi lebih hebat kembali kepada agama, Agama. ajaran-ajaran agama kita, Ajaran-ajaran. khususnya kita umat Islam. Iya, iya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran Iya. bahwa saya tidak akan pernah mudahkan jalanmu untuk mencapai sesuatu. Iya. Karena dengan rintangan dan cobaan itu, kalian akan bisa menikmati ketika perjuanganmu akan kuberikan kenikmatan. Iya, iya, iya. Bagaimana caranya orang bisa menikmati sesuatu kalau tidak pernah melalui ujian, Iya. tidak melalui rintangan? Iya, betul. Sehingga Allah mengatakan, tidak akan kupermudah jalanmu menuju sesuatu kebaikan Iya, iya. sebelum kamu saya uji. Iya, iya. Jadi kalian ini harus sudah apalah. dipastikan. Sudah ternyata dipastikan itu. bahwa Ada ujian, ada cobaan, iya, ya. iya, iya. Jadi seperti kalian ini kalau ada cobaan jangan terlalu cepat lemahlah. Iya, iya. Itu hadapi, ya. Iya, Kita jatuh bangkit lagi Iya, iya, iya. supaya satu saat kita berada di titik Iya. perjuangan itu, Iya, Allah akan berikan itu hasil perjuangan kita. Maka kita sudah bisa merasakan iya. nikmatnya itu perjuangan karena kita pernah Betul-betul melalui iya, iya. proses-proses perjuangan yang cukup penuh rintangan, Iya, penuh iya. tantangan. Oke. Jadi saya kira tidak perlu kita belajar tentang bagaimana menghadapi tantangan pada generasi Z ini. Iya, Biar sampai di mana kita. iya. Yang perlu kita perbaiki kita adalah mental kita, Iya. jiwa kita, pikiran kita. Iya, iya. Jadi untuk memperbaiki itu kita kembali kepada keyakinan kita Agama. bahwa ada yang Maha Pengatur. Iya, iya, iya. Ya, sekira itu. Oke, oke. Saya Pesan-pesan pikir saya. ini keren sekali bahwa ternyata di antara semua problem yang kita hadapi ya
untuk mencapai kuncinya ya satu itu kembali ke keyakinan kita masing-masing, Sang Maha Pengatur, Sang Maha segalanya. Dan di antara tadi penjelasan Bapak Haji, saya jadi ingat satu pepatah Jepang yang mengatakan kurang lebih maknanya bahwa kalau kamu jatuh 7 kali, usahakan bangkit 8 kali. Oh iya, harus lebih dari itu. Iya. Jadi kalau jatuhnya 7 kali, usahakan bangkit sampai 8 kali. Iya. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan kita malam ini, saya mau kasih mungkin ada closing statementnya lagi Bapak Haji buat siapapun yang menyaksikan podcast Ngopi ini. Silakan Pak Haji. Ya, ada pesan saya satu kepada kita semua, terutama kepada adik-adik generasi. Yeah. Kita jangan pernah bertanya, apa yang Mamuju Tengah berikan kepadaku. Yeah. Tapi bertanyalah pada kalian, apa yang akan kupersembahkan untuk Mamuju Tengah. Saya kira itu cukup pesan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Bapak Haji. Saya ingin mengulang kembali bahwa buat teman-teman semua yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, jangan tanya apa yang Mamuju Tengah berikan kepada kita, tapi bertanyalah apa yang bisa kita berikan untuk Kabupaten Mamuju Tengah. Ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi.